Spesifikasi, fitur, eksterior dan interior, harga, pajak STNK tahunan dan 5 tahunan. Semuanya akan kami ulas lengkap setelah intro yang berikut ini. Setelah mendapatkan penyegaran pada 2019 silam, Honda BR-V akhirnya mendapat pembaruan generasi. Pada 2021, PT Honda Prospect Motor resmi meluncurkan generasi kedua BR-V, ya, BR-V terbaru menyandang titel All New. Sangat banyak hal baru yang bisa dijumpai. Mulai dari penampilan, mekanis sampai fitur. Semuanya tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai crossover 7-seater. Masih seperti sebelumnya, peluncuran generasi baru ini juga masuk kategori World Premier. Tentu saja masih diproduksi juga di Indonesia dan siap dikirim ke lebih dari 30 negara di penjuru dunia. Boleh setuju kalau dibilang wajahnya seperti SUV kelas atas. Tak kalah terlihat mewah dibanding CR-V, dilengkapi lampu utama dan lampu siang hari berteknologi diode. Rumah lampu menyatu dengan grill besar, seperti sayap. Lampu kabut terpisah dan sudah LED, lengkap dengan bingkai hitam yang manis. Tampaknya cocok dengan tema ketangguhan yang diusung. Jujur, desain BR-V ini jauh lebih menawan dibanding sebelumnya, ditambah sepatu yang juga matching dengan tema itu. Berukuran 17 inci dan desain modern. Terlihat cocok dengan kelading hitam pada lengkung rumah roda. Ornamen silver pada bumper depan belakang dan sisi bawah samping bodi dan row of rail turut menguatkan kadar tampil tangguh. Tarikan garis pinggul menghubungkan lampu depan dan belakang. Tak seperti model lawas, yang mirip dengan Mobilio. Sementara di butian, BR-V baru lebih minimalis tapi menawan. Tak sesibuk sebelumnya. Cenderung terlihat elegan, bekalnya, penyempurnaan di sektor desain. Dibuat lebih modern dengan bahasa desain terkini. Masih terlihat sebagai penerus BR-V, hanya saja lebih segar desainnya. All New BR-V memiliki paras yang lebih dewasa. Dimensi ternyata ikut membesar. Panjangnya menjadi 4.490 mm, lebar 1.780 mm dan tinggi 1.685 mm. Wheelbase melar menjadi 2.700 mm. Dan ground clearance 220 mm. All New Honda BR-V hadir dengan 5 pilihan warna: Premium Opal White Pearl, yang merupakan warna baru, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic dan Crystal Black Pearl. Di tahun 2023 ini, All New Honda BR-V terbaru ditawarkan dengan harga mulai Rp287,8 juta dan hingga varian tertingginya yang ditawarkan dengan harga Rp355 juta, yaitu untuk All New BR-V Prestige with Honda Sensing. Memasuki kabin BR-V generasi anyar, terasa familiar. Masih ada kemiripan dengan model pendahulu, yang sejatinya turunan dari Honda Mobilio. Nuansanya dibuat lebih modern dan berkelas. Tapi tak sampai terasa dan terlihat seperti mobil yang harganya lebih mahal. Masih sesuai dengan level tempatnya bermain, yakni SUV 7-seater. Caranya dengan meningkatkan area yang dilapisi kulit. Pada penyegaran terakhir sebelum berganti generasi, pelapis kulit jadi salah satu sorotan. Tuas transmisi, lingkar kemudi dan jok, dibungkus kulit yang nyaman. Ditambah lagi pada panel pintu, dashboard dan armrest. Ya, tersedia sandaran tangan di depan dan baris kedua. Membantu bikin nyaman dan rileks saat berada di kabin BR-V. Urusan hiburan mengandalkan layar sentuh 7 inci, dengan konektivitas standar. Sedikit mengecil dibandingkan pendahulunya. Varian terkahir sebelumnya, BR-V kebagian layar sentuh 8 inci. Mungkin pada peningkatan ke depan, Honda bakal meningkatkan bagian ini. Sementara layar TFT 4,2 inci pada panel meter menampilkan beragam informasi terkait sistem. Fleksibilitas ruang penyimpanan rasanya tak perlu dikhawatirkan. Seperti pada kebanyakan mobil di segmen ini, banyak ruang penyimpanan yang bisa dimanfaatkan. Fitur standar yang hadir pada semua lini varian BR-V anyar cukup komplit. Termasuk power retractable mirror, eco indicator, digital AC, Gcon ACEP with side impact beam, dual front SRS airbags. Driver saat belt reminder, ABS, ABD, ISOFIX tether, keyless entry, immobilizer, alarm system, pretensioner with load limiter saat belt.
Ditambah lagi dengan Hill Start Assist, HSA, Vehicle Stability Assist, VSA, Side Airbags dan Parking Sensor, sedangkan varian lebih tinggi dijejali lebih banyak fitur. Ada Smart Entry System, Walkaway Auto Lock, TFT Meter, Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal, teknologi canggih termasuk Honda Sensing, Honda Lane Watch, TFT Meter dengan informasi Honda Sensing. Jantung pacu BRV masih ditenagai 4 silinder 1,5 liter, 16 katup efek plus drive by wire. Mesin yang masih dalam keluarga L15. Namun bukan mesin yang sama dengan BRV terdahulu, melainkan mesin baru yang sudah lebih dulu dipakai oleh City Hatchback RS. Ya, BRV kini mengadopsi DOHC. Terdapat dua cam menggerakkan dua katup sekaligus. Output memang tak signifikan berubah. Tenaga naik jadi 121 PS di putaran 6.600 rpm, sebelumnya 120 PS pada 6.600 rpm. Sedangkan torsi maksimum 145 Newton di 4.300 rpm, sebelumnya 145 Newton di 4.600 rpm. Meski begitu, angka tenaga dan torsi masih yang terbaik di kelasnya. Fitur unggulannya adalah kemampuan torsi dan efisiensi bahan bakar pada putaran mesin rendah dan menengah. Meski tenaga dan torsi maksimum hampir sama dengan kemampuan mesin BRV saat ini. Intelligent Valve Control dari fitur VEC dan VTC dapat meningkatkan kemampuan torsi secara signifikan dari start hingga ke atas 4.000 rpm. Alhasil pengemudi dapat merasakan karakteristik engine dengan kendali lebih mudah dibandingkan versi sebelumnya. Seperti di jalan berkelok perkotaan dan pinggiran kota. Sementara efisiensi bahan bakar dibilang telah ditingkatkan hingga 3% dibandingkan dengan model lawas, transmisi yang ditawarkan pun sama dengan opsi pada City Hatchback RS. Untuk otomatis setia dengan CVT andalan, yang diklaim sudah lebih baik kinerjanya dibanding generasi sebelumnya. Sementara opsi manual, BRV bisa dinikmati dengan transmisi 6 speed. Memberi kemungkinan perpindahan yang lebih halus serta menjaga putaran mesin tetap rendah dalam kecepatan tinggi. Potensi lebih efisien bahan bakar saat diajak berkelana luar kota. Seperti pada video sebelumnya, pada kali ini kami akan informasikan total biaya pajak tahunan untuk mobil Honda BRV ini. Dan informasi pajak yang pertama adalah pajak Honda BRV tipe S transmisi manual yaitu sebesar Rp3.434.750 dan Rp4.532.000 untuk wilayah Jakarta. Sedangkan untuk pajak STNK tahunan Honda BRV tipe E transmisi manual adalah sebesar Rp3.608.000 dan untuk wilayah Jakarta sebesar Rp4.763.000. Kemudian informasi pajak Honda BRV selanjutnya adalah Honda BRV tipe E transmisi CVT yang memiliki besaran pajak Rp3.718.250 untuk luar Jakarta dan Rp4.910.000 untuk wilayah Jakarta. Selanjutnya adalah harga pajak all new BRV tipe Prestige tanpa Honda Sensing. Mobil BRV tipe ini memiliki besaran pajak Rp3.986.000 di luar Jakarta dan Rp5.267.000 di dalam areal Jakarta. Akhirnya sampai pada informasi pajak mobil BRV tipe paling tinggi yaitu tipe Prestige with Honda Sensing. Pada varian ini dikenakan pajak tahunan sebesar Rp4.238.000 di luar areal Jakarta dan Rp5.603.000 di dalam areal wilayah Jakarta. Kemudian untuk pajak STNK 5 tahunan, adalah biaya pajak mobil tahunan ditambah dengan Rp300.000. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi yang kami sajikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.